Inggris 1665, tahun di mana wabah mematikan melanda hampir seluruh Eropa. Wabah tersebut menyebar ke seluruh negeri, menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan seluruh keluarga dan hampir semua masyarakat. Hanya beberapa yang selamat dari kematian yang menyiksa. Secara perlahan warga dicengkram oleh ketakutan dan paranoia, berhasrat menemukan sesuatu untuk disalahkan. Yakin kalau wabah tersebut ulah dari iblis dan para pembantunya. Ini adalah masa pencarian para penyihir, di mana pihak pemerintahan pun langsung turun tangan untuk menangkap, menginterogasi, dan mengeksekusi siapapun yang mereka curigai sebagai seorang penyihir. Film yang terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Film ini akan berfokus kepada Grace, seorang wanita tangguh yang harus berjuang melewati beberapa cobaan dan ujian yang begitu sangat menyiksa dirinya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian menggunakan headset agar atmosfer horornya lebih berasa. Cerita dimulai di sebuah pedesaan terpencil. Di hari yang cerah kita diperlihatkan kepada pasangan suami istri yang hidup bahagia. Bisa dikatakan standar hidup bahagia pada saat itu sebenarnya cukup sederhana. Tak perlu hidup mewah, asal pasangan setia mau bekerja keras, semua sudah lebih dari cukup. Kebahagiaan Joseph dan Grace terasa begitu sempurna ketika mereka dikaruniai seorang bayi yang baru berumur beberapa bulan. Suatu hari, Joseph pergi ke kota. Sebagai seorang petani, Joseph akan menjual hasil panen gandum. Setibanya di kota, Joseph mampir ke sebuah kedai, hanya sekedar membeli minuman untuk melepas dahaga. Di kedai tersebut, dia berdiri bersebelahan dengan seseorang yang terlihat murung. Kala itu, Joseph tidak mencurigai orang tersebut. Tak lama, seseorang datang menyapa. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Squire, si tuan tanah. Squire adalah pemilik tanah dari rumah yang dibangun oleh Joseph di desa. Di tengah perbincangan, gelas yang tadi bekas minum Joseph ternyata tertukar dengan gelas orang yang ada di sebelahnya. Tepatnya bukan ditukar guys, tapi memang disengaja ditukar oleh Ben, si pemilik kedai. Dari sini sudah mulai ada kecurigaan kalau ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Squire dan Ben. Tak lama kemudian, tiba-tiba orang tersebut terjatuh kejang-kejang sambil memuntahkan darah, seperti gejala orang yang terkena wabah penyakit. Joseph yang melihat itu pun menjadi panik. Dia yang berada bersebelahan takut kalau terinfeksi. Di malam hari, apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Joseph mulai mengalami gejala seperti orang yang terkena wabah penyakit. Semenjak saat itu, dia sadar kalau dirinya sudah terinfeksi. Grace yang akan mencoba mendekati, tapi Joseph melarangnya, meminta kepada Grace untuk tidak mendekati dirinya. Joseph takut kalau penyakit itu malah menular kepada Grace dan juga kepada anak bayi mereka. Hingga akhirnya Joseph memilih untuk mengakhiri hidup dengan menggantung dirinya sendiri. Bukan menyerah, tapi memang pada saat itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Betapa terpukulnya Grace melihat orang terkasih kini sudah tewas. Joseph benar-benar adalah seorang pria sejati. Sebelum melakukan bunuh diri, Joseph menyempatkan untuk menggali tanah yang nantinya itu akan menjadi kuburan dia sendiri. Di kondisi seperti itu saja, Joseph masih sempat-sempatnya berpikiran untuk tidak merepotkan sang istri. Kini Grace harus berjuang sendirian menjalani kehidupan baru bersama anak bayinya. Terkadang di setiap malam, Grace selalu dihantui oleh sesosok Joseph. Suatu ketika Grace harus pergi ke kota karena walau bagaimanapun Grace harus mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar sewa tanah yang sebentar lagi akan jatuh tempo. Di perjalanan, dia bertemu dengan Kate bersama suaminya Morton. Kate adalah sahabat yang peduli dan prihatin dengan keadaan Grace sekarang. Kebetulan Grace yang akan pergi ke kota, saat itu Kate menawarkan diri untuk merawat bayinya. Kate takut kalau Grace membawa bayi ke kota itu akan merepotkan dirinya. Apalagi di kota sedang dalam situasi bahaya karena penyebaran wabah penyakit. Grace yang percaya dia pun lalu menitipkan Abby kepada Kate. Setibanya di kota, terlihat kini kota itu seperti kota mati. Sangat mengerikan karena banyak mayat bergelimbangan yang hanya dibiarkan begitu saja. Grace lalu menemui Ben yang memang dia adalah pembeli gandum langganan Joseph. Dengan rasa malu dan sangat terpaksa, Grace meminta bantuan, meminjam uang untuk membayar sewa tanah. Namun karena memang dari sejak awal, Ben bukanlah orang baik. Dia beralasan, di kondisi sedang sulit seperti ini, Ben tidak bisa membantu Grace. Dia hanya menyarankan kepada Grace untuk segera pergi dari desa selagi masih ada waktu.
Grace pun pulang dengan tangan hampa. Singkat cerita, tibalah waktu untuk Grace membayar uang sewa tanah. Squire pun datang untuk menagih. Dia tahu kalau Grace tidak akan sanggup untuk membayar. Awalnya Grace membayar uang sewa tanah itu dengan sebuah cincin pernikahan. Namun memang niat dari awal Squire sudah busuk. Dia beralasan kalau 2 cincin saja tidak cukup. Di sini Squire memberikan keringanan kepada Grace asal dengan satu syarat. Grace mau tidur dengan dirinya. Bagaikan petir di siang bolong. Ia yang mendengar hal itu tentu saja langsung menolak. Namun Squire yang sudah bernafsu hingga terjadilah pemaksaan kepada Grace. Untung saja Grace masih bisa melawan dan terhindar dari buasnya nafsu bejatnya Squire. Ternyata kegagalan dia mendapatkan kenikmatan malah menjadi dendam tersendiri. Di kedai itu, di mana banyak orang-orang berkumpul, Squire membuat berita bohong dengan mengatakan kepada semua orang kalau kematian Joseph, suami Grace, bukan karena wabah penyakit, melainkan karena sihir yang dilakukan oleh Grace sendiri. Mereka yang mendengar hal tersebut mulai terpengaruh, apalagi komplotan Squire yang mendramatisir dengan membuat cerita ngarang yang dicocok-cocokkan. Kalau Grace ada hubungannya dengan si penyihir Molly Fryer, yang kini Molly Fryer sudah tewas digantung. Di malam itu, angin berhembus kencang, diiringi petir menggelegar. Abby yang terus saja menangis, seperti sebuah pertanda buruk yang akan terjadi kepada mereka. Lalu tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan topeng. Mereka datang untuk menangkap Grace yang dituduh sebagai penyihir. Grace masih bisa berusaha untuk menghindar, membawa Abby naik ke ruangan atas. Bukannya ditangkap, tapi mereka malah membakar rumah tersebut. Sementara Grace berhasil kabur lewat pintu atap dan menuju ke hutan. Namun sayang, kepergian Grace diketahui oleh salah satu dari mereka, yang ternyata dia adalah Morton, suami dari Kate, sahabatnya Grace. Grace pun lalu dibawa meninggalkan rumahnya yang sudah terbakar habis. Grace dipenjara dan harus terpisah dengan Abby. Dimanapun dia berada, bayang-bayang Joseph selalu mengantuinya. Pintu sel yang tiba-tiba terbuka, seperti ada yang mengarahkan Grace untuk melihat ibunya yang kini terlihat ada di dalam penjara. Dan tiba-tiba mimpi buruk itu sering menghantui Grace. Diketahui kalau ibunya Grace sudah meninggal dunia saat Grace berusia 7 tahun. Untuk di hari pertama, Grace diikat di tengah-tengah kota. Diumumkan kepada warga kota kalau dia adalah seorang penyihir. Grace dicambuk kalau dibiarkan terikat di sana. Saat itu Squire datang kembali menawarkan kesempatan untuk Grace. Di sini Squire hanya meminta kepada Grace untuk mengakui kalau dirinya memang adalah seorang penyihir, agar tuduhan Squire tidak dianggap bohong oleh warga kota. Dan jika Grace tidak mau, dia mengancam akan melaporkan Grace kepada Hakim John Moorcroft, seorang ahli yang biasa menangani para tukang sihir. Moorcroft dikenal sadis dalam menyiksa para penyihir dengan caranya yang sangat mengerikan. Tapi Grace tetap dengan pendiriannya, tidak akan mengakui apa yang dituduhkan kepada dirinya. Grace tidak takut sama sekali dari ancaman Squire. Squire tidak main-main, ia pun melaporkan Grace kepada Moorcroft. Tak lama kemudian, John Moorcroft pun datang bersama Ursula, seorang wanita yang selalu ditutupi wajahnya. Hampir di setiap malam Grace selalu mendapati gangguan. Dari genangan air tiba-tiba saja keluar sesosok iblis Baphomet. Di hari kedua, Grace dibawa untuk disidangkan. Di sini liciknya Squire. Dia membuat bukti-bukti palsu hanya untuk membuktikan kalau Grace adalah seorang penyihir. Moorcroft sebagai hakim yang melihat bukti tersebut percaya kalau Grace adalah seorang penyihir. Moorcroft hanya butuh pengakuan dari Grace saja dan mengakui kalau dirinya adalah seorang penyihir. Sister Agatha, you may proceed with the examination. Tapi lagi-lagi Grace mengatakan dengan tegas bahwa ia bukanlah penyihir seperti yang orang-orang tuduhkan kepadanya. Saat itu Moorcroft merasa terheran karena baru kali ini ada seorang penyihir yang tidak takut kepada dirinya.
Lanjut cerita, terjadilah perbincangan antara John dengan Squire. Dari pembicaraan tersebut, Squire mendesak Moorcroft agar ia bisa membuat Grace mengaku bagaimanapun caranya. Di sini bukan hal sulit bagi Moorcroft. Dia sebagai hakim sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Di hari ketiga, Grace dihadapkan ke sebuah siksaan yang lebih mengerikan. Agar Grace takut dan mengaku siapa dirinya, Moorcroft mengeluarkan beberapa alat yang biasa ia gunakan untuk menyiksa para penyihir. Walaupun tubuh Grace ditusuk-tusuk pisau, yang tentunya itu pasti sangat menyakitkan. Tapi sepertinya itu tidak menggoyahkan keteguhan hati Grace. Dan di hari ketiga, ia masih bisa melewatinya. Untung saja Grace dibantu oleh Edwin, seorang pelayan yang bekerja untuk Squire. Dia yang selalu merawat dan memberi makanan untuk Grace. Sementara di lain sisi, dari pembicaraan Moorcroft dan Ursula, di sini terungkaplah fakta kalau ternyata Moorcroft yang dahulu pernah membakar hidup-hidup Ursula karena Ursula yang diduga adalah seorang penyihir. Namun saat itu hujan turun dan memadamkan api yang membakar dirinya. Dengan kejadian tersebut meyakinkan Moorcroft kalau itu adalah sebuah pembuktian dari Tuhan. Ursula didoktrin untuk percaya kepada Moorcroft bahwa Ursula masih diberikan kesempatan untuk ia bisa bertobat. Itulah alasan Moorcroft mengajak Ursula dalam tugasnya untuk mencari dan menghabisi para penyihir. Moorcroft memberikan tugas kepada Ursula agar ia memujuk Grace. Di malam itu juga Ursula datang ke penjara menemui Grace. Dia menceritakan kepada Grace kalau dahulu dia juga sama seperti dirinya, yaitu tidak mengakui bahwa ia bukanlah seorang penyihir. Dan saat itu, Moorcroft menunjukkan cara agar Ursula kembali kepada jalan yang benar, bahwa setiap dosa yang dilakukan bisa dibersihkan kembali dengan mengikuti terapi yang menyakitkan. Tapi Ursula menganggap apa yang dilakukan Moorcroft merupakan salah satu tindakan pembersihan jiwa dari dosa. Tujuan dari pembicaraan itu bermaksud untuk membujuk Grace. Namun apapun yang dikatakan oleh Ursula sama sekali tidak merubah prinsip Grace. Dia tidak akan mengakui dari perbuatan yang sama sekali tak pernah dia lakukan. Di hari berikutnya di mana Grace akan menerima siksaan selanjutnya dan kini disaksikan oleh beberapa warga. Terlihat di sana juga ada Kate yang menyaksikan persidangan tersebut. Moorcroft mengatakan di depan warga yang hadir bahwa ia sudah mendapatkan semua bukti keterlibatan Grace dengan praktek ilmu sihir. Dengan beberapa bukti yang ada dan disaksikan warga, sang hakim hanya butuh pengakuan dari Grace. Namun Grace sama sekali tidak menghiraukan apapun ancaman yang akan dilakukan oleh Moorcroft. Moorcroft mengeluarkan salah satu alat paling kejam dan sangat populer, yaitu Fear of Anguish atau Fear Kesedihan. Sedikit informasi saja guys, kalau Fear of Anguish adalah alat yang digunakan untuk menyiksa Raminom di film Pengabdi Setan 2. Kalau kalian ingin tahu cara mati Raminom, ya hampir mirip-mirip lah seperti ini guys. Alat yang paling ditakuti oleh para penyihir pada zaman itu. Moorcroft mengancam jangan sampai ia menggunakan alat itu untuk menyiksa Grace. Namun dari jawaban Grace begitu sangat mengejutkan. Ia berkata, "Kau bisa mencabik-cabik dagingku dan kau bisa mematahkan seluruh tulangku. Tapi aku tak akan memberikan kesaksian palsu di hadapanmu karena aku tahu yang sebenarnya dan aku akan menahan seluruh sisaanmu untuk melindungi itu." Moorcroft yang tidak mau dipermalukan, dia pun akhirnya yang akan menggunakan alat tersebut. Tapi saat itu Moorcroft malah meminta kepada Ursula untuk melakukannya, berdalih kalau ini adalah bagian dari tugas Tuhan. Sekali lagi Moorcroft menghampiri, meminta kepada Grace untuk mengakuinya sebelum kesempatan itu hilang. Tapi Grace sama sekali tidak bergeming, dan akhirnya Ursula pun melakukan apa yang diperintahkan Moorcroft. Suatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana dari sekian rentetan sekisaan yang dilakukan kepada Grace sama sekali tidak membuat Grace mengaku. Hingga akhirnya Moorcroft yang sudah kehabisan akal memutuskan untuk menghukum Grace dengan dibakar hidup-hidup. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Squire karena yang ia butuhkan adalah pengakuan dari Grace, bukan eksekusi mati, dan malah menganggap Moorcroft dan Ursula adalah hakim palsu. Alasan yang masih ambigu kenapa Squire menolak keputusan hakim. Menurut Mimin sih, Squire ingin memiliki Grace dan tak ingin Grace mati.
Dari pernyataan Squire sontak membuat Moorcroft marah dan mengatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain membakar Grace hidup-hidup. Dan lebih gilanya lagi, tak hanya membakar Grace saja, tapi Moorcroft juga akan membakar semua keturunan Grace, yaitu Abby anaknya. Kate dan Morton yang sudah pulang terlebih dahulu sebelum persidangan itu selesai. Di sepanjang jalan, Kate yang terus-menerus menyalahkan Morton hingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Yang awalnya hanya adu mulut saja, namun justru itu membuat mereka menjadi bertengkar hebat. Morton yang terjatuh persis di dekat roda. Kate yang sudah kesal lalu melempar kuda itu dengan sebuah batu hingga kuda itu berlari dan roda belakang melindas ke kepalanya Morton dan kepala Morton pun pecah. Di dalam penjara, Grace melihat seseorang tawanan yang sudah tewas. Dia tewas karena terinfeksi wabah penyakit. Di saat itu Grace memiliki rencana untuk kabur dari penjara. Di sini Grace butuh bantuan dari Edwin agar rencananya bisa berjalan. Grace meminta kepada penjaga untuk ia dipertemukan kepada Moorcroft karena dia ingin berbicara penting. Penjaga itu pun lalu menyampaikan pesan tersebut dan mengatakan kepada Moorcroft kalau Grace ingin berbicara sesuatu kepada dirinya. Tanpa curiga, Moorcroft pun mengizinkannya. Di sini Edwin mulai menjalankan aksinya yang sudah direncanakan. Dia akan membuat minuman anggur. Lalu dari minuman tersebut akan dicampurkan dengan darah orang mati akibat wabah penyakit. Minuman itu nantinya akan diberikan kepada Moorcroft. Grace lalu menemui Moorcroft dan terjadilah pembicaraan. Grace memberikan penawaran kepada Moorcroft, yaitu ia akan memberikan pengakuan dengan satu syarat. Moorcroft tidak akan membakar anaknya. Karena sang hakim sangat membutuhkan pengakuan dari Grace, ia pun menerima tawaran tersebut dan akan memberikan kembali anaknya. Grace melihat Edwin yang masuk membawa minuman. Semua sudah sesuai rencana. Namun sebelum Grace menerima Abby kembali, di sini Moorcroft malah mengajak Grace minum anggur bersama untuk merayakan kesepakatan yang telah mereka buat. Saat itu Moorcroft meminta Ursula untuk membawa Abby terlebih dahulu. Setelah merayakan minum anggur, Grace boleh membawanya. Dia yang mengetahui minuman tersebut telah dicampur dengan darah. Saat itu ia menolak dengan berbagai alasan. Tapi sialnya Moorcroft pun malah mengurungkan niatnya meminum anggur tersebut. Dia tidak mau kalau hanya minum sendirian. Dengan keadaan yang sudah terpojok dan tidak ada jalan lain, dengan terpaksa Grace pun akhirnya minum anggur tersebut. Meskipun ia tahu akan terkena penyakit dan akan tewas setelahnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini Grace sudah nekat mencoba mendekati Moorcroft. Dan apa yang terjadi? Grace lalu menikam kedua tangan Moorcroft di meja. Sembari Grace mengatakan kepada Moorcroft kalau dirinya adalah putri dari Jane Watron, wanita yang dulu pernah dibakar hidup-hidup oleh Moorcroft saat Grace berusia 7 tahun. Karena ibunya yang diduga sebagai penyihir. Di malam itu Grace sekaligus yang akan balas dendam kepada Moorcroft atas perlakuan dia yang sudah membunuh ibunya. Di lain sisi ternyata Abby direbut oleh Squire dan kini Abby ada di kamar bersamanya. Edwin yang mengetahui hal itu mencoba akan mengambil Abby di saat Squire sedang tertidur. Sementara tak lama Ursula datang dan mengetahui Moorcroft yang disekap. Pertikaian antara dia dengan Grace pun sudah tak bisa dihindari. Dari perkelahian itu menyebabkan lampu lilin terjatuh hingga mulai membakar baju Ursula. Lalu membakar sebagian rumah tersebut. Ursula terbakar dan menjatuhkan dirinya. Grace bersama Edwin lalu segera keluar dari sana dengan membawa Abby. Namun sayang Grace sudah tidak bisa ikut lagi dengan Edwin karena Grace sudah meminum anggur racun itu. Grace meminta Edwin untuk membawa Abby pergi dari sana, lalu menutup pintu gerbangnya. Tapi ternyata Edwin mengatakan kalau minuman yang dia minum bersama Moorcroft tidak beracun, karena minuman beracun yang ia bawa ditukar oleh minuman dari Squire. Tapi karena sudah terlanjur gerbang itu tertutup, Grace meminta kepada Edwin untuk membawa Abby dan mencari seorang wanita yang bernama Kate. Ia kembali ke penjara untuk melepaskan semua tahanan yang ada di sana. Tapi tak mudah bagi Grace untuk bisa pergi begitu saja. Squire yang masih mengejarnya. Hingga terjadilah pertarungan hebat antara Grace dengan Squire. Saat itu Grace mampu melawan Squire. Dan di sini Grace ingin membalaskan dendam atas apa yang sudah Squire perbuat. I know you.
Square pun tewas dengan sekali tebasan. Sementara Murkoff pun akhirnya tewas terbakar di sana. Di kondisi dia yang sudah terjebak tidak bisa keluar, terdengar suara Joseph memanggil, seperti sebuah petunjuk bagi Grace untuk keluar dari sana melalui sebuah lubang sumur. Edwin berhasil menemukan Kate yang ternyata masih ada di jalanan, menyesali dengan apa yang sudah diperbuat karena sudah membunuh Morton. Edwin yang tahu kalau itu adalah Kate menceritakan semua apa yang terjadi. Lalu Kate dan Edwin pun pergi dari sana membawa Abby. Dan film diakhiri dengan Grace yang berhasil selamat melalui lubang sumur yang ternyata menembus ke sebuah sungai. Diperkirakan sekitar di atas 500.000 wanita di Eropa dan Amerika ditahan, disiksa, dan dieksekusi atas kejahatan ilmu sihir. Wanita terakhir yang dieksekusi di London adalah Janet Horner. Ia ditelanjangi, disiram tar atau cairan batu bara, lalu dibakar hingga tewas pada tahun 1727. Itu adalah masa-masa kegelapan Eropa sebelum akhirnya mereka mulai berpikir secara rasional dan kini menjadi negara maju. Pesan moral dalam film ini adalah betapa kuatnya keteguhan Grace untuk mempertahankan kebenaran. Apapun siksaan yang dia jalani tidak sama sekali menggoyahkan prinsip dalam hidupnya. Dia lebih baik mati mempertahankan kebenaran daripada bertahan hidup hanya demi sebuah pengakuan palsu. Begitupun untuk Joseph, walaupun dia mati karena bunuh diri, kita tahu dia melakukan itu karena terpaksa. Tapi dari kematiannya memberikan pesan tertentu. Dia meninggalkan keluarga, tapi kepergiannya tidak menjadikan beban untuk orang hidup. Itulah alasan Grace mempertahankan kehormatan sebagai wanita. Karena dari kematian Joseph, Grace masih merasakan adanya cinta yang begitu sangat besar. Oke guys, jadi begitulah kira-kira ceritanya ya. Bila ada salah kata, salah penyebutan, mohonlah guys untuk dimaafkan. Jangan lupa sholat, beribadah kepada Tuhan masing-masing. Salam dari saya dan bye-bye.